Desa Sumur Arum, Kecamatan Gerabak, Magelang, singkong menjadi sandaran ekonomi penting bagi sebagian besar warga desa. Setiap hari aktivitas pengupasan singkong berlangsung di banyak tempat. Biasanya, singkong akan diolah menjadi selondok, montil, dan atau lanting. 1 tahun terakhir ini, di Desa Sumur Arum terdapat olahan singkong yang baru. Namanya paru nabati. Bahan bakunya adalah kulit singkong, terutama singkong renggani. Cara pengolahan paru nabati kulit singkong telah dimulai sejak proses pengupasannya. Cara mengupas kulit singkong yang akan diolah menjadi paru nabati memang berbeda. Kulit sengaja dikupas dengan hasil kupasan yang lebar. Ini berbeda dengan cara pengupasan biasa, ya seperti digaru atau kulitnya menjadi kecil-kecil. Kulit singkong selama ini dianggap sebagai liwang. Padahal, dalam kulit singkong terdapat kandungan yang juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Sekarang buat di tempatnya Pak Ismon. Oh, ya Bu. Sekarang ini sudah bikin, saya tak nyari untuk rebus. Oh, ya Mas. Bahan baku harus diiris-iris kecil dahulu. Hanya lembaran yang bagus saja yang akan diambil. Bagian kulit yang tidak sempurna tidak akan dipakai. Jadi, kira-kira dalam 1 lembaran kulit, bagian tengahnya saja yang akan diolah. Praktis ukuran bahan baku menjadi tidak seragam. Ini karena menyesuaikan dengan kualitas dan ukuran tiap lembarannya. Olahan kulit singkong pernah ada pada zaman dahulu. Namun seiring perubahan zaman, olahan tersebut hilang sebab banyak dianggap sebagai olahan berbahan sampah. Hadirnya kembali olahan kulit singkong seperti meneruskan kembali warisan leluhur yang pernah hilang. Tahap berikutnya adalah mencuci bahan baku paru nabati ini. Cukup dengan dibilas dengan air putih biasa saja beberapa kali. Paling bagus, pencucian dilakukan pada air yang mengalir. Ini adalah tahap pembersihan awal pada bahan baku olahan. Tahap pembersihan bahan baku dari kotoran dilakukan pada tahap perebusan. Perebusan dilakukan untuk melemaskan bahan baku. Selain itu juga untuk meluruhkan kotoran ataupun getah yang mungkin masih menempel pada permukaan kulitnya. Namun yang pasti, perebusan dilakukan untuk mengurangi kandungan racunnya. Kandungan paling tinggi pada kulit singkong adalah karbohidrat. Ini tidak akan berkurang secara signifikan karena proses perebusan. Yang akan dikurangi jumlahnya melalui perebusan adalah senyawa hidrosianik asid. Perebusan akan dilakukan selama kurang lebih 1 jam lamanya. Selama rentang waktu tersebut, bahan baku harus diaduk beberapa kali agar peluruhan kotoran dapat dimaksimalkan. Yun, tolong ambilkan air. Buang ya. Perendaman akan dilakukan selama kurang lebih 1 hari. Jika kulit singkongnya dari jenis singkong yang agak pahit, perendaman dilakukan selama 2 hari. Akan terjadi perubahan warna dari terang menjadi gelap dan kusam selama direbus. Jika sudah berwarna kehitaman, itu tanda bahwa kandungan HCN-nya telah banyak berkurang, sehingga bahan sudah dapat diolah lebih lanjut lagi. Ada 2 tahap pengolahan paru nabati. Tahap pertama adalah penggorengan setengah matang. Pada tahap ini, kulit singkong yang telah direndam dan dicuci dicampur dengan bumbu-bumbu. Baru kemudian digoreng sekitar 1 menit. Penggorengan sengaja dilakukan bertahap untuk menghindari banyaknya hasil gorengan yang gagal. Karakter kulit singkong yang basah memaksa penggorengan tidak dilakukan langsung matang. Sebab jika dipaksakan, akan terjadi ketidaksamaan waktu antara bumbu dan tepung dengan matangnya kulit singkong.
Paru nabati setengah matang harus didinginkan dahulu. Nantinya akan digoreng kembali dengan tambahan bumbu yang lebih banyak. Produksi paru nabati saat ini masih mengandalkan pada pesanan konsumen. Namun jumlah total produksinya tiap bulan telah cukup banyak, hingga puluhan kuintal kulit singkong. Promosi produk sering dilakukan melalui pameran dan internet. Perlahan, klip paru nabati berhasil menarik perhatian pasar dan bahkan telah dipasarkan hingga ke Bali. Sarang rangrang terlihat sama di lebatnya dedaunan pohon mahoni. Berada di ketinggian, sarang di pohon mahoni ini relatif aman untuk beberapa waktu dari incaran para pencari kroto. Koloni yang lebih kecil terdapat di pohon yang lebih rendah. Awal tahun adalah masa di mana koloni rangrang giat bertelur dan giat membangun sarang. Tepung dibalurkan di seluruh badan agar rangrang susah menggigit badan kita. Bandel, ayo kita manjat. Ayo. Lokasi budidaya rangrang ada di Kecamatan Gedu, tepatnya di Desa Kutoanyar, sekitar 30 km dari Kecamatan Gemawang, Temanggung. Saat ini, harga kroto sangat menjanjikan, yakni sekitar Rp120.000 per kilogramnya. Jatmiko adalah satu-satunya wirausahaan kroto yang ada di Desa Kutoanyar. Setiap hari dia menerima setoran rangrang dan kroto dari para pencari rangrang di hutan. Persiapan awal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan bak dengan tepung. Wadah bak dari plastik sengaja dipakai karena lebih licin. Semut rangrang harus dipisahkan dahulu dari daun sarangnya. Kroto atau larva rangrang otomatis akan jatuh ke dalam bak. Memisahkan rangrang dari daun perlu kehati-hatian. Kita harus mengusahakan agar jangan sampai terlalu banyak rangrang yang mati. Ini perlu kecermatan dan kebiasaan. Sedikit tekanan dari tangan kita, rangrang bisa terluka dan akan mati perlahan. Ini dapat mengurangi jumlah rangrang yang akan bekerja memelihara ratu saat dibudidayakan. Kroto harus dipisahkan dari rangrang dengan diayak. Kroto atau telur rangrang harus diambil dahulu sebelum rangrang nantinya dibudidayakan. Kroto dapat langsung dijual ke konsumen. Akan tetapi, itu pun jika jumlah kroto cukup banyak. Di kandang, besek kroto yang telah disimpan selama sebulan dapat dipanen. Cara memanennya cukup mudah. Cukup mengarahkan mulut besek ke bawah atau dengan cara merogoh sarang rangrang ke dalam besek. Hambatan proses ini hanya satu. Seluruh tubuh kita tidak akan luput dari serangan rangrang. Di Indonesia, kroto menjadi komoditas yang menjanjikan. Seperti halnya belalang dan jangkrik. Pada dasarnya, kroto juga dapat dikonsumsi oleh manusia. Apalagi kroto, kandungan proteinnya cukup tinggi, yakni mencapai angka 53% lebih. Namun karena permintaan pasar burung berkicau dan dunia pemancingan yang tinggi, kroto kini identik hanya untuk konsumen burung dan umpan ikan saja. Hanya belalang dan jangkrik yang masih populer dapat dimakan manusia. Misalnya saja dapat kita jumpai di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun sesekali waktu, usaha semut kroto Temanggung akan membuat olahan dengan tambahan kroto rangrang ini. Meski sekedar untuk mengobati kerinduan pada olahan deso yang pernah ada.
Dul, ya, Dul. Dikit, Mas. Tambahin ya. Nanti bawa ke Mbak Mus untuk dimasak pepes botok. Oh, ya. Yang pertama harus disiapkan adalah sambal cabai hijaunya. Sebenarnya dapat juga menggunakan cabai merah atau cabai rawit, tergantung dengan selera dan tingkat pedas yang ingin dihasilkan. Agar sambal tidak terlalu pedas, dapat ditambahkan gula merah secukupnya. Bu, ini kerotonya, Bu. Ibu minta tolong parutin kelapa ya. Oh, ya, Bu. Bahan membuat botok bisa berupa apa saja. Jika kita menyukai ikan tongkol misalnya, dapat membuat botok dengan bahan tambahan ikan tongkol. Petai hanyalah salah satu bahan yang sering diolah menjadi botok. Ini kembali lagi ke selera pengolahannya. Yang pasti, pada intinya, bahan seperti petai ini nantinya akan dicampurkan dengan parutan kelapa dan sambal. Parutan kelapa kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya. Ciri khas botok adalah pedas, di mana sensasi pedas akan didapatkan dari sambal yang telah dicampurkan dengan parutan kelapa. Terakhir adalah bahan yang paling mahal, yakni kroto rangrang. Dibanding semua bahan botok lainnya, kroto rangrang ukurannya paling kecil. Namun secara nilai nominal, ini adalah bahan botok yang paling mahal. Jika semua bahan sudah disatukan, kita tinggal mengaduknya hingga tercampur merata. Baik botok atau pepes dapat dibungkus dengan daun pisang. Hanya saja, jika pepes cenderung dibungkus memanjang, maka botok dapat dibungkus lebih persegi 4. Seperti halnya bungkusan olahan bungku dari kacang gude dicampur dengan parutan kelapa. Dalam dunia kuliner kita, kedua olahan masuk kategori sebagai lauk pauk. Merupakan olahan yang sering dibuat sebagai menu rumahan. Jadi, sangat sulit menemukan penjualnya kecuali di pasar-pasar tradisional di desa atau kota kecil. Oh, ya, Pak. Ya. Baik pepes ataupun botok harus dikukus dahulu. Air sengaja dipanaskan agar pengukusan tidak memakan waktu yang lama. Normalnya, jika air sudah mendidih, pepes dan botok akan matang setelah seperempat jam. Namun ini juga tergantung dengan ukuran olahannya. Semakin besar dan tebal bungkusannya, akan semakin lama pengukusannya. Khusus untuk pepes, setelah dikukus, harus dibakar di atas api dengan pembatas wajan tanah. Istilahnya, digarang. Khusus untuk botok, dapat langsung dinikmati. Olahan botok ini paling nikmat jika dimakan saat masih panas. Dapat disandingkan dengan lalapan atau lauk pauk yang digoreng lainnya. Olahan botok adalah olahan yang termasuk klasik. Bahan-bahannya yang sederhana dan fleksibel menjadikan olahan ini terus ada di berbagai zaman. Hanya saja, lauk pauk ala desa ini semakin jarang dijumpai. Apalagi dijual di pasar layaknya makanan lainnya yang kini banyak didominasi makanan pabrikan. Ragam olahan khas Temanggung ini disebut jadah kacang gelandang yang terdapat di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu. Yang setia memproduksi makanan ini adalah keluarga Mbok Renes. Namun karena faktor usia, kini anak-anaknya yang meneruskan usahanya. Lalu nanti kalau sudah direndam ya? Oh, ya, Pak. Bahan utama membuat jadah kacang gelandang adalah beras ketan putih dan kacang gelandang. Di daerah lain, nama lainnya adalah kacang tolo. Salah satu khasiat kacang tolo adalah menstabilkan tekanan darah dalam tubuh kita. Idayanti adalah generasi kedua pengolah jadah kacang gelandang. Dia meneruskan resep yang telah dilestarikan oleh Mbok Renes ibunya. Ketan putih harus dicuci sampai bersih.
Penggunaan wadah bambu yang disebut tompo memudahkan aliran air kotor keluar. Namun pencucian ini tidak boleh terlalu lama. Dikhawatirkan banyak kandungan ketan putih yang akan hilang akibat pencucian. Setelah dicuci bersih, beras ketan akan direndam selama 5 jam lamanya. Kacang tolo akan direndam dengan waktu yang sama seperti beras ketannya. Terusin ya, saya tak marut kelapa dulu. Oh, iya Pak. Air yang telah dipanaskan akan mempersingkat waktu pengukusan. Kacang tolo kering memiliki cangkang biji yang sangat keras. Itulah sebabnya harus dikukus lebih dahulu. Sengaja menggunakan alat semacam jaring supaya memudahkan proses pengangkatan. Setelah hampir 1 jam dikukus, di atas kacang tolo akan ditambahkan beras ketannya. Ini adalah strategi memasak yang unik. Beras ketan lebih lunak, jadi dimasukkan saat kacang tolo hendak matang. Nantinya, beras ketan dan kacang tolo akan matang bersamaan. Kelapa yang sudah cukup tua dijadikan bahan pendamping olahan. Ini adalah bahan yang wajib ada jika kita membuat olahan jadah. Sebenarnya, pada intinya, ini adalah bumbu jadahnya, tetapi tidak dari bentuk cairan. Sedikit garam akan menciptakan rasa gurih. Meski paling populer adalah jadah putih, terkadang pengolah akan membuat warna yang berbeda pada masa tertentu, sehingga konsumen di pasar tidak terlalu jenuh. Ini juga untuk menjaring konsumen baru yang lebih muda. Kelapa parut sebagai bahan paling lunak, ditambahkan menjelang kacang dan beras ketan matang. Kira-kira 10 menit sebelum bahan paling bawah dan tengah matang. Semua bahan kemudian harus diaduk-aduk supaya bercampur. Proses ini istilahnya dikarung. Seperti proses pengaruan beras untuk nasi putih, hanya saja ini tanpa ditambah cairan apapun. Bahan sengaja dihaluskan saat masih panas atau lunak. Jadi, proses penghalusannya lebih mudah dan cepat. Ini bukan proses seperti menumbuk bahan yang keras. Jadi, kita cukup menusukkan alu kita, tetapi tanpa menciptakan benturan dengan lumpangnya. Tahapan ini disebut netel atau nyosok. Mbak, ini jadah gelandangnya Mbak. Iya, saya cicip. Mbak, ini chipnya udah jadi ya Mbak ya? Idealnya, jadah yang baru dicosok harus didinginkan dahulu 1 malam. Namun jika mendesak, bisa juga langsung dipotong. Tetapi memerlukan pisau yang relatif baru dan tajam, supaya tidak terlalu lengket. Bagi Dayanti dan ibunya Mbok Renes, jadah gelandang adalah harapan satu-satunya mencari bekal hidup sehari-hari. Ketekunan dan semangat mereka tidak pernah surut. Berkat mereka lah, olahan unik ini
terus ada di pasar jajan Ento Temanggung setiap paginya. Satu potong kecil dijual hanya Rp2.000 saja. Ribuan orang memiliki kenangan masing-masing dengan jajan pasar ini. Setiap kali orang menyebut nama Temanggung, jadah kacang Belandang